Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi dengan Ibu di pembelajaran bimbingan dan konseling kelas 8. Kita memasuki tahun pembelajaran baru 2021-2022. Ibu harap kalian harus tetap semangat ya, walaupun sekarang pembelajaran masih dari rumah. Jangan putus semangat, jangan malas, harus tetap semangat ya. Oke anak-anak, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Doa selesai. Oke anak-anak, materi kali ini yaitu membiasakan diri belajar dengan cara daring. Tujuan pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi berbagai macam sumber belajar melalui daring. Yang kedua, menjelaskan apa itu belajar dengan cara daring. Yang ketiga, mengklasifikasi berbagai macam kegiatan yang bisa dilakukan dengan cara daring. Oke, materi yang pertama yaitu pengertian pembelajaran daring. Apa itu sih pembelajaran daring? Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi melalui platform yang telah tersedia. Nah, pembelajaran daring itu pembelajaran yang seperti sedang kita lakukan sekarang, itu melalui pembelajaran e-learning. Jadi tidak tatap muka, tapi pembelajaran dilakukan secara online atau daring. Belajar secara online di masa pandemi adalah solusi terbaik yang harus kita ikuti. Walaupun pembelajaran jarak jauh atau PJJ berbasis internet tidak lagi dilakukan di dalam kelas, tetapi masih bisa menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar menggunakan berbagai aplikasi belajar online yang sesuai fungsi dan manfaatnya masing-masing. Jadi, walaupun pembelajaran dilakukan secara online, sama saja dengan pembelajaran tatap muka. Yang penting kita bisa belajar, hanya bedanya ini online, tidak tatap muka. Nah, ini adalah contoh aplikasi pembelajaran online. Yang pertama ada WhatsApp, ada Google Meet, ada Zoom, ada Google Classroom. Nah, pasti kalian sudah mengetahui ini semua kan? Ini adalah aplikasi pembelajaran daring. Nah, di SMP Wahidin, pembelajaran daring menggunakan bisa Google Classroom, WhatsApp, ataupun e-learning yang sekarang kita lakukan. Oke, yang pertama yaitu jangan stres. Jangan stres, meski pada masa pandemi COVID-19 merupakan masa adaptasi yang penuh dengan kebingungan. Nah, anak-anak kalian jangan sampai stres ya, sebisa mungkin. Karena pembelajaran online, kalian tidak bisa pergi kemana-mana, apalagi sekarang sedang PPKM. Usahakan pikiran kalian harus tetap tenang. Usahakan kalian harus tetap bahagia dan senang di masa pandemi sekarang ini, masa adaptasi new normal. Harus tetap ceria ya anak-anak, jangan sampai stres. Oke, selanjutnya yaitu mantapkan dan luruskan niat.
kalian belajar itu untuk apa sih? Apakah belajar untuk beribadah supaya mendapatkan ridha Allah? Atau belajar untuk meraih cita-cita? Atau belajar supaya menjadi lebih baik? Atau belajar supaya punya masa depan? Nah, kalian harus mantapkan niat kalian. Kalian itu belajar untuk apa? Apakah untuk diri kalian sendiri, untuk orang lain, atau orang tua? Mantapkan niat kalian. Kalian belajar itu untuk apa? Yang selanjutnya yaitu konsentrasi, fokus, dan serius dalam belajar. Menghindari hal-hal yang mengganggu selama proses pembelajaran daring. Misalnya mengakses sosial media, game, dan yang lainnya. Sebisa mungkin ketika kalian sedang melakukan proses pembelajaran online, kalian harus konsentrasi dan fokus, harus serius dalam mengikuti pembelajaran. Jangan sampai ketika kalian sedang belajar online, kalian malah mengakses sosial media dan game. Itu membuat kalian tidak fokus. Dan akhirnya ketika ada tugas, kalian tidak bisa menjawab karena materi yang disampaikan kalian tidak memperhatikannya. Jadi kalian harus konsentrasi, fokus, dan serius ketika belajar. Yang selanjutnya, menyiapkan teknologi yang dibutuhkan. Siswa harus mengetahui perangkat apa saja yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Misalnya HP, akses internet, aplikasi yang dibutuhkan. Nah, dalam pembelajaran online kali ini, kalian harus menyiapkan teknologi yang dibutuhkan. Karena pembelajaran online tentunya kalian membutuhkan handphone yang memadai, yang bisa mengakses pembelajaran, yang bisa mengakses internet, yang bisa mengakses aplikasi pembelajaran agar pembelajaran online kalian bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu motivasi diri. Buat perjanjian dengan diri sendiri, bisa melakukan aktivitas favorit setelah menyelesaikan pembelajaran. Kalian harus memotivasi diri kalian sendiri. Buatlah perjanjian dengan diri kalian sendiri. Contohnya misalkan ketika kalian telah menyelesaikan pelajaran, kalian termotivasi. Wah, kalau pelajaran sudah selesai, saya mau main game atau saya mau masak makanan favorit saya, tapi dengan catatan tugasnya harus selesai dulu. Motivasi diri kalian tuh. Yang selanjutnya, atur waktu. Disiplin mengikuti pembelajaran yang telah ditetapkan sekolah dan segera mengerjakan tugas yang diberikan, tidak menunda-nunda. Kalian harus bisa mengatur waktu kalian. Walaupun pembelajaran dilakukan secara online, tetap ikuti jadwal pembelajaran sesuai yang telah ditetapkan sekolah. Karena walaupun online, ada jadwalnya tersendiri. Ketika pembelajaran dimulai dari hari Senin sampai Sabtu, ikuti pembelajaran itu. Pembelajaran dimulai dari jam 8 sampai jam 12. Kalian harus mengikutinya dari pagi sampai selesai. Jangan sampai ketika paginya kalian mengikuti, pembelajaran kedua kalian tidak mengikuti. Jangan seperti itu. Dan ketika ada tugas pun harus segera dikerjakan. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Oke, kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu kegiatan belajar mengajar atau KBM menggunakan berbagai aplikasi belajar online yang sesuai fungsi dan manfaatnya masing-masing. Adapun salah satu bentuk aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ adalah
Google Classroom, rumah belajar, ruang guru, Kuiper atau website pribadi milik sekolah. Membiasakan diri dengan pembelajaran daring atau online dituntut untuk melek teknologi agar pembelajaran daring berjalan dengan baik. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Nanti kalian kerjakan soal yang sudah Ibu sediakan dan akan Ibu bagikan nanti. Kalian kerjakan soalnya dengan teliti dan jangan terburu-buru agar kalian bisa mendapatkan nilai yang memuaskan dan pahami materinya. Tapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu setelah belajar. Berdoa dimulai. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma harijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa tah alaina bima'rifatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan prasangka dan muliakanlah kami dengan cahaya kepahaman. Bukakanlah pengertian ilmu pada kami, wahai Zat yang paling penyayang. Semoga materi yang Ibu sampaikan kalian bisa memahaminya. Semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.